Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 3, yaitu cabang iman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang pertama, memenuhi janji. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Perintah memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi janji merupakan satu dari 2 kriteria utama selain menunaikan amanah yang menjadi tolak ukur kredibilitas keimanan seseorang. Memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah memilih jalan hidupnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tidak selayaknya ia mengingkari janji. Perlunya bersikap memenuhi janji. Pertama, menjadi sebagian dari orang yang bertakwa. 2. Merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. 3. Terjalinnya hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan orang lain. 4. Menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surganya. 5. Menjadi pribadi yang memiliki wibawa. 6. Terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban. Macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ikrar sebagai seorang muslim atau keesaannya. 2. Janji yang diucapkan kepada diri sendiri. 3. Janji kepada orang lain. Contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. 1. Melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dengan sebaik mungkin. 2. Memenuhi janji-janji yang pernah diutarakan. 3. Tidak mengkhianati teman seperjuangan dan menjadikan nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip hidup. Yang kedua, lanjut tentang mensyukuri nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat berarti ungkapan berupa sikap, perbuatan, dan pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang. Lalu manfaat nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian nikmat itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dan kelezatan. Perintah mensyukuri nikmat. Bersyukur sesungguhnya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena semua nikmat pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bersyukur kepadanya itu akan kembali kepada yang bersangkutan, karena sesungguhnya syukur seorang hambanya tidak akan berpengaruh pada eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti keimanan yang diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Nah, cara mensyukuri nikmat. Pertama, dengan hati. Meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan ma'rifatullah. 2. Dengan ucapan.
mengucapkan lafaz syahadat, sholawat, dan zikir, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar membaca Al-Quran dan mengkajinya, selalu berkata yang baik dan benar. 3. Dengan perbuatan, rajin, tekun, dan khusyuk dalam beribadah, amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak mulia, mencari nafkah yang halal, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Hikmah mensyukuri nikmat. Yang pertama, menjadi sebab bertambahnya karunia di samping sebagai penjaga dan pemelihara nikmatnya. 2. Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai janjinya kepada orang yang selalu mensyukuri nikmatnya. 3. Memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. 4. Meningkatnya kualitas hidup menjadi lebih baik karena selalu memandang segala sesuatu dengan positif, objektif, dan cerdas. 5. Menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku sosok yang selalu mensyukuri nikmat. 1. Selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertutur katanya santun, tawadu, dan berakhlak mulia. 3. Hidup bahagia dan tidak suka berkeluh kesah meskipun tidak berkecukupan secara materi. 4. Senang berbagi kepada sesama, baik berupa pengetahuan ataupun materi. 5. Tanggap terhadap permasalahan lingkungan sehingga menimbulkan ketentraman dan kerukunan. Yang ketiga, tentang memelihara lisan. Pengertian memelihara lisan. Memelihara lisan bermakna menjaga lidah agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menjerumuskan pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang perintah memelihara lisan ada dalam Quran surat Al-A'raf, Quran surat Qaf, surat 50 ayat 18, Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 sampai 71, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya, barangnya. Siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat memelihara lisan. Yang pertama, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meningkatkan iman. 4. Memelihara lisan merupakan amalan sedekah yang mendatangkan pahala karena menebar kebajikan. 5. Meminimalisasi terjadinya konflik dengan sesama, bahkan akan mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Akibat tidak menjaga lisan. Yang pertama, menunjukkan keimanannya tidak sempurna. 2. Melukai hati seseorang yang terkadang tidak disadari oleh orang yang mengucapkan. 3. Timbulnya pertengkaran dan permusuhan antar sesama. 4. Terhapusnya pahala karena pahalanya ditransfer kepada orang yang dianiaya dengan lisannya. 5. Mendapatkan balasan dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Contoh perilaku sosok yang selalu memelihara lisan. 1. Menjauhi sikap suka menggunjing atau gibah, menuduh atau fitnah, namimah atau adu domba, mengolok-olok, bohong, dan sumpah palsu. Berpikir dahulu sebelum berbicara, lebih memilih diam apabila terlibat dalam pembicaraan yang tidak mendatangkan manfaat, selalu berkata dengan santun dan tidak menyakiti dengan kata-kata yang kotor, selalu mengingat bahwa ucapan yang sudah keluar dari mulut tidak dapat ditarik lagi, tidak mengedepankan nafsu amarah ketika menjawab pertanyaan orang lain.
Yang selanjutnya itu tentang menutupi aib orang lain. Pengertian menutupi aib orang lain. Menutupi aib memiliki makna menutupi sesuatu yang harus ditutupi dengan tidak perlu diketahui orang lain, karena merupakan suatu celah yang memalukan. Aib merupakan sesuatu yang disosialisasikan buruk, tidak terpuji dan negatif, sehingga menutupinya merupakan sebagai dari akhlakul karimah dan termasuk ciri orang yang beriman. Perintah menutup aib dan larangan membukanya. Menutupi aib orang lain adalah sebuah amalan yang baik, meskipun terlihat sepele. Perbuatan ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan membuka aib yang merupakan sifat tidak baik. Salah satu bentuk membuka aib adalah dengan cara menggunjing dengan sesama tetangga. Sesuatu yang tercela yang dilakukan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan tersebut secara tegas dalam Quran Surat Al-Hujurat Surat 9 ayat 12. Manfaat menutupi aib. Yang pertama, tetap terjaganya harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. 2. Adanya ketenangan, kedamaian, jauh dari kegaduhan dan keresahan, kedengkian serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh perilaku sosok yang selalu menutupi aib. 1. Selalu berpikir sebelum berbicara. 2. Senantiasa berzikir setiap waktu. 3. Memosisikan diri sebagai muslim yang benar. 4. Mengingatkan diri agar tidak ikut berkomentar apabila bertemu dengan teman-teman yang hendak menggunjing. Meyakini bahwa cabang iman adalah perintah agama. Adanya banyak cabang iman sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya iman memiliki 70 lebih cabang, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keseluruhan cabang iman itu adalah syariat Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang muslim. Membiasakan diri bersikap, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang memenuhi janji. Yang pertama, tidak mudah membuat janji, apalagi ragu atau tidak yakin dapat menepatinya. Membuat komitmen kepada diri apabila sudah berjanji dan berusaha semaksimal mungkin untuk menepatinya. Konsisten dalam kejujuran dan amanah, meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad untuk menghindari sikap mengingkari janji, menunaikan semua tanggung jawab dengan integritas yang tinggi sehingga tidak pernah mengenal kompromi terhadap bentuk tidak memenuhi janji. Selanjutnya, mencari teman yang memiliki komitmen dalam berjanji dan tetap menjaga hubungan baik dengan teman yang belum memiliki komitmen. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu mensyukuri nikmat. Pertama, berusaha menjadikan lidah hanya untuk memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memenuhi hati dengan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjadikan semua aktivitas yang dilakukan tubuh sebagai perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu memelihara lisan. 1. Perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. 2. Membicarakan yang bertujuan untuk mengunggulkan diri secara berlebihan. 3. Pembicaraannya tentang kebatilan. 4. Perdebatan yang berujung kepada kemudaratan dan keburukan. 5. Ucapan yang berisi perselisihan dan permusuhan. 6. Ucapan yang mengandung kata-kata kotor, kasar dan merusak. 7. Ucapan yang mengutuk atau melaknat seseorang. 8. Ungkapan kata-kata yang dapat menimbulkan nafsu. 9. Senda gurau dengan memperolok-olok orang lain.
10. Membuka rahasia. 11. Janji palsu. Upaya dan ikhtiar agar menjadi sosok yang selalu menutupi aib orang lain. Pertama, menjauhi prasangka buruk. 2. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan dan tidak ada satupun manusia yang sempurna. 3. Lebih baik mengoreksi diri sendiri dari sibuk mengurusi orang lain. 4. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.